minasan, terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari anime berjudul Yusha Party wo Suihou Sareta Beast Tamer Saikyoshou no Nekomimi Shoujo Todao. Sedikit review singkat di episode sebelumnya, kita disajikan pertemuan antara Ren dengan kelompok pahlawan yang telah membuangnya dulu, di mana mereka ingin meminta bantuan Ren untuk menaklukkan sebuah dungeon disebut hutan tersesat demi mengambil sebuah tameng suci untuk mengalahkan sang raja iblis. Meski Ren sendiri awalnya sempat menolak, tapi setelah dibayang-bayangi ancaman dari Raja Iblis yang akan menimpa para penduduk nanti, mau tidak mau Ren pun terpaksa mengiyakan permintaan mereka. Akan tetapi sebelum itu, Kanade serta Tanya meminta kelompok Arios bersujud minta maaf atas semua perbuatan mereka pada Ren selama ini. Dan Arios yang tak terima pun langsung mencengkeram baju Ren, lalu menghina Tanya serta Kanade sebagai binatang. Nah, disinilah Ren yang terpancing emosinya pun akhirnya memukul Arios sehingga pertarungan di antara kedua kelompok pun tak terelakkan. Di mana pertarungannya sendiri terbagi dalam 3 ronde. Pertama, Kanade melawan Agat yang dapat dengan mudah dimenangkan Kanade berkat kekuatan fisiknya yang jauh lebih kuat dibanding Agat. Kedua, Tanya melawan Lin serta Mina, di mana meski unggul dalam segi jumlah serta menguasai banyak sihir sekaligus, tapi mereka tetap tak sanggup menandingi Tanya yang hanya dengan sekali jentikan jari berhasil menghapus sihir mereka. Dan kemampuan itu dia sebut sebagai material canceller atau suatu skill menganalisis sihir lawan lalu menimpanya dengan sihir yang lebih kuat. Akibatnya ketika giliran Tanya yang akan menyerang, mereka pun langsung tenang mental ketika melihat di langit sudah banyak batu meteor raksasa yang sebentar lagi akan menimpa mereka. Hingga pada akhirnya kedua gadis itu lalu pingsan karena syok. Pertarungan terakhir adalah antara Ren melawan musuh bebuyutannya Arios, di mana Arios sendiri sempat dibuat kaget ketika mengetahui kalau kekuatan fisik Ren kini setingkat dengan monster. Akan tetapi Arios masih belum mau mengakui kekalahannya ketika mengira kalau ia masih bisa unggul dalam segi sihir. Namun Ren yang seorang Beast Tamer pun menggunakan keahliannya dengan mengingat Arios menggunakan seekor lebah pelumpuh hingga membuat tubuhnya jadi kaku. Dan disinilah Ren pun akhirnya memberikan pukulan menghabiskan pada Arios yang hal tersebut mengakibatkan sang pahlawan jatuh pingsan, sekaligus membuat beban di hati Ren selama ini jadi menghilang. Petualangan apakah yang selanjutnya menunggu mereka? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like ya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Yokoso, Minohura Shirazu no Takaya. Di awal scene, kita akan melihat Ren bersama Kanade serta Tanya yang sedang berada di hutan tersesat, di mana suasana hutan yang gelap dan seram membuat Tanya hendak membakar habis hutannya. Namun hal itu pun dicegah oleh Ren mengingat banyak makhluk hidup yang tinggal di sana. Dijelaskan sebelumnya, meski sempat terjadi konflik antara kelompok Arios dengan kelompok Ren, tapi setelah mereka meminta maaf, Ren yang sudah lega pun tak keberatan memaafkan serta menerima misi untuk mencari perisai di dalam hutan sesat. Dan dijelaskan juga lokasi perisai itu berada di bagian terdalam hutan dengan dijaga oleh seekor monster. Akan tetapi, dikarenakan pertumbuhan pohon di hutan itu sangat cepat, peta yang sudah diberikan Arios sebelumnya pun jadi tak berguna, dan kelompok Ren terpaksa harus mencari sendiri jalan menuju titik tengah hutan. Sebenarnya Kanade serta Tanya sendiri dari awal sudah tak semangat untuk mengerjakan misinya, di mana mereka lebih mengkhawatirkan Ren yang mungkin memaksakan diri untuk menerima quest ini. Namun Ren dengan kedua tangannya pun mengelus kepala Kanade serta Tanya, lalu memberitahu mereka kalau ia serius ingin membantu Arios karena hanya sosok pahlawan yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Lantas untuk mencari jalan sekarang, Ren pun memanggil seekor burung, di mana jika kalian ingat dengan skill pemindahan jiwa sebelumnya, kali ini ia berniat untuk kembali menggunakannya demi bisa mencari jalan. Sementara Kanade serta Tanya bertugas mengawasi sekitar sekaligus menjaga tubuh Ren. Dan benar saja, Ren yang kini sudah menjadi seekor burung pun bisa melihat jalan menuju inti hutan.
Akan tetapi lumayan lama berjalan, mereka malah kembali ke titik awal tempat meletakkan batu penanda. Dan di sini Rain pun sempat bingung, yang biasanya ia tak mungkin tersesat, apalagi di sebelahnya juga ada burung lain. Serta Tanya ikut menambahkan kalau mereka tidak salah jalan, lebih tepatnya sengaja disesatkan oleh semacam penghalang yang membuat mereka hanya berputar-putar di sekitar sana. Masalah, di mana pohon itu terdeteksi bisa mengeluarkan sihir ilusi. Lantas untuk menyelesaikan masalah sekarang, Tanya pun diminta untuk menonaktifkan sihir tanpa harus menghancurkan pohonnya. Namun karena dibutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi mengingat kelompok Arios akan kembali meremehkan mereka, karena dia pun berinisiatif untuk menghancurkannya saja. Tapi tiba-tiba... Ya, mendadak bergema suara mengusir mereka pergi, dan dari tengah pohon keluar salah satu ras terkuat lain, yakni seorang peri bernama Sora. Secara spesifik, ras peri berada di atas ras naga dalam segi energi sihirnya, dan mereka merupakan makhluk yang sempat berkonflik dengan manusia karena menebang pohon atau tempat tinggal mereka. Serta karena alasan itu pula, ras peri kebanyakan sangat membenci manusia. Hal itu pun terbukti saat Ren yang hendak mengajak bicara malah langsung diusir pergi. Setelah kabur cukup jauh, Kanade pun sempat bingung karena umumnya ras peri adalah makhluk yang ramah. Dan Ren sendiri merasa aneh sebab normalnya ras peri tak akan mau menampakkan diri di depan manusia. Alhasil dari semua keanehan, muncul dugaan kalau Sora selaku ras peri bekerja sama dengan monster demi melindungi perisai suci. Akan tetapi, karena tujuan mereka masih belum berubah, Tanya pun mengajukan rencana dengan dirinya akan menahan sihir Sora, sedangkan Kanade fokus menyerang pohonnya. Namun Ren agak keberatan dengan rencana itu, di mana ia yang masih belum puas memiliki dua member harem tentu tak mau melewatkan peluang untuk mendapatkan member baru. Lantas kembalilah Rain ke hadapan Sora untuk mengajaknya bicara, tapi Sora sendiri sama sekali tak menunjukkan niatan untuk diskusi, malahan langsung menyiapkan sihir untuk menyerang Rain. Sontak, Kanade sertakannya di belakang pun langsung waspada, tapi Rain malah bilang tak keberatan jika harus diserang, asal jangan sampai mengenai Tanya serta Kanade di belakangnya. Di mana berkat pengalaman sebagai seorang beast tamer, Rain yang pernah mengalami situasi serupa sudah tahu langkah untuk mendapatkan hati lawan bicaranya, yakni dengan menunjukkan ketulusan tanpa ada niatan tersembunyi. Melihat aksi nekat dari Ren sedikit membuat hati Sora jadi goyah. Namun karena terngiang trauma di masa lalu, gadis peri itu pun hendak kembali melancarkan serangan susulan yang beruntung langsung dihadang oleh Kanade serta Tanya. Tentu sebagai sesama rekan, Kanade serta Tanya tak tahan jika hanya harus melihat Ren menderita. Dan kali ini giliran mereka yang akan meyakinkan Sora, di mana Kanade mulai menjelaskan kalau Ren adalah orang baik, begitu pula dengan Tanya, dan ujungnya mereka malah jadi beradu argumen tentang kebaikan Ren. Namun setidaknya Sora jadi sedikit menurunkan kewaspadaannya, serta mau mendengar tujuan kedatangan mereka. Setelah mendengar alasan kedatangan mereka, Sora tetap menolak menonaktifkan penghalang karena pohon itu merupakan pintu pembatas menuju desa peri. Dan faktanya mereka sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan monster, malahan ras peri yang telah menjaga perisai itu. Pada akhirnya, perisai pun berhasil didapatkan dengan sangat mudah. Dan Ren yang tidak enakan berniat membalas kebaikan Sora. Tapi gadis itu menolak niatan baik Ren dengan alasan ia hanya menjalankan tugas sesuai kontrak yang berlaku. Namun bisa kita lihat gadis itu seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diungkapkan.
なあ、ソラ。何か困ってることがあるんじゃないか? Entah karena pengalamannya sebagai orang yang pernah memendam semuanya sendirian, Ren kembali mendatangi Sora lalu mintanya bercerita terkait apa yang sedang ia rahasiakan. Siapa tahu mungkin saja dirinya bisa membantu nanti. Akan tetapi Sora yang tak mau melibatkan mereka lebih milih untuk bungkam sampai semua itu berubah ketika datang Tanya bersama Kanade lalu berusaha meyakinkan Sora. Dijelaskan Sora memiliki seorang adik kembar bernama Runa yang sifatnya berbanding terbalik dengan dirinya. Tapi meski begitu, hari-hari yang mereka lalui bersama terasa sangat menyenangkan. Selain itu, Sora juga menjelaskan kalau jalan menuju desa Peri tak hanya satu, melainkan masih ada beberapa pohon yang menjadi jalan penghubung. Sampai suatu hari mereka kebetulan keluar dari penghalang karena punya sedikit urusan, tapi malah tak sengaja bertemu dengan monster yang menyebut dirinya sebagai pasukan Raja Iblis. Awalnya Sora serta Runa sendiri memutuskan untuk melawan, tapi masalahnya serangan yang mereka lancarkan justru tak mempan, dan berujung membuat sang adik Runa jadi ditangkap. Menurut penjelasan Rin, Shadow Knight merupakan monster peringkat C, tapi memiliki sebuah keunikan khusus, yakni dapat menetralisir setiap serangan sihir. Sedangkan ras peri adalah ras yang unggul dalam segi sihir, sehingga tentu menjadi lawan tak cocok bagi mereka. Akan tetapi masalahnya sang monster yang menyandera Runa menuntut agar penghalang desa dimatikan, dan Sora yang tak tahu harus berbuat apa lalu menemui kepala desa untuk meminta pertolongan. Namun jawaban yang ia terima malah menyuruh untuk merelakan adiknya, karena sang kepala lebih mengutamakan nyawa para penduduk lain. Melihat Sora yang menangis penuh kesedihan, Ren dengan senyuman manisnya lalu menawarkan bantuan untuk akan membawa Runa pulang dengan selamat. Sekaligus mereka juga tak akan membahayakan nyawa para penduduk lain. Mampukah Ren menyelamatkan Runa dan memperoleh member harem baru? Nantikan di episode 7. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Yusha Party Wosui Hosareta Mistemer Saikyo Shou Neko Mimi Shoujo Todeo episode 6 kali ini. Got the mojo deals, we been tripping like, ayy. Pulling out the coupe at the light.